Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ahmad Gani Asidik dengan NIM 12320600046. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Sel Tunggal Kecerdasan Buatan adalah bagian dari dunia mimpi sel. Latar belakang. Biologi sel dalam beberapa tahun terakhir telah menerima pertumbuhan minat yang luar biasa yang telah menghasilkan kesenjangan antara kecepatan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan jika dibandingkan dengan perhatian dan kepentingannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan ini, seperti struktur sel yang lebih kompleks dari yang kita bayangkan sebelumnya. Fungsi biologi sel dapat dijelaskan secara mendalam melalui integrasi transomik sebagai biologi sistem, di mana konsep transomik klinis diciptakan setelah menggabungkan multiomik molekuler. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana konsep sel tunggal kecerdasan buatan? Kedua, apa keuntungan dan kelemahan kecerdasan buatan? Ketiga, bagaimana penerapan atau metode kecerdasan buatan dalam dunia mimpi sel? Keempat, hasil penemuan atau temuan yang didapat. Konsep sel tunggal kecerdasan buatan. Sel tunggal kecerdasan buatan merupakan ide revolusioner yang menggabungkan konsep sistem ekologi kehidupan dengan kecerdasan buatan. Ini menciptakan lingkungan simulasi yang menyerupai dunia mimpi sel. Keuntungan dan kelemahan kecerdasan buatan. Keuntungannya dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan membantu manusia dalam berbagai tugas. Kelemahannya dapat menghadapi masalah etika, kekhawatiran privasi, dan kepercayaan publik terhadap teknologi. Penerapan atau metode kecerdasan buatan dalam dunia mimpi sel. Ada simulasi dunia mimpi. Kecerdasan buatan dapat menghasilkan dunia mimpi sel yang nyata secara visual dan berinteraksi dengan karakter virtual. Kemudian ada rumah pintar. Kecerdasan buatan dapat mengendalikan rumah pintar dalam dunia mimpi sel, memberikan kenyamanan dan keamanan kepada penghuninya. Kemudian ada kendaraan otonom. Kendaraan otonom yang menggunakan KB dapat mengemudikan secara mandiri di dalam dunia mimpi sel. Hasil atau penemuan yang didapat. Yang pertama, sistem pembelajaran mesin berbasis AI yang telah memasuki praktis klinis yang dikenal sebagai Blintelligent Medicine, yang bertujuan untuk membantu para dokter dalam menganalisis gambar, misalnya patologi, tomografi terkomputasi, ultrasonografi, ekokardiografi, dan fenomenologi klinis, serta memberi manfaat bagi pasien melalui produk mirip organ berbasis AI. Yang kedua, membaca gambar berbasis AI dapat mencitrakan ulang tumor kecil di dalam paru-paru secara digital sesuai dengan ukuran, kepadatan, tepi, kejernihan, dan informasi digital lainnya untuk membantu diagnosis dini kanker paru-paru. Yang ketiga, sel tunggal AI juga dapat membaca dan mengilustrasikan pesan ekspresi atau sequencing gen protein dengan visi komputer, serta mencerna dan menganalisis data transomik. Kemudian ada masa depan kecerdasan buatan dalam dunia mimpi sel. Masa depan kecerdasan buatan dalam dunia mimpi sel menjanjikan kemungkinan yang tidak terbatas. Dengan inovasi terus-menerus, kecerdasan buatan dapat menciptakan pengalaman yang indah, lebih nyata, mendalam, dan personal dalam mimpi sel kita. Kesimpulannya, sel tunggal kecerdasan buatan didefinisikan sebagai sistem seperti sel tunggal dengan basis data terkomputerisasi, informatika digital dari elemen biologis, dan fungsi sinyal yang diprogram. Sel tunggal kecerdasan buatan dapat bertindak sebagai sistem yang optimal dengan pemahaman penuh tentang profil molekuler sel, kapasitas cerdas untuk berfungsi dan pembelajaran yang mendalam, dan
interpretasi pengukuran yang tepat. Sistem tersebut dapat menerjemahkan pesan antara profil molekuler sel tunggal dan fenotip klinis, menjelaskan perubahan ekspresi gen atau protein sel tunggal dan jaringan dalam respon pasien terhadap terapi, dan bertindak sebagai sistem pengambilan keputusan untuk diagnosis dan pemantauan penyakit. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.